Slay the Gods, episode 9. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Catatan Sabta Novel, untuk alur cerita novel, Slay the Gods, episode ini, atau bab 41 ke depannya, mungkin ada pembaruan sedikit, dari nama-nama atau penyebutan. Perlu sahabat ketahui, alur cerita Slay the Gods versi novel di situs web, banyak sekali perbedaan dan penyebutan karakter dan juga banyak sekali data-data yang tidak lengkap. Oleh karena itu, Sabta Novel kesulitan memahami alur ceritanya, dan Sabta Novel berusaha yang terbaik untuk sahabat semuanya. Bila nanti ke depannya ada perubahan lagi, Sabta Novel akan memberikan informasi serupa, agar sahabat semuanya tidak kaget dan bingung memahami pembaruan alur cerita Slay the Gods di channel Sabta Novel. Mimin ucapkan mohon maaf atas ketidaknyamanan dan Mimin ucapkan terima kasih. Yuk mari, kita masuk ke alur ceritanya. Kemampuan pengintaian dan dukungan tempur tingkat atas mungkin belum menunjukkan keunggulan yang signifikan saat ini, tetapi seiring bertambahnya kekuatan kalian, kemampuan tersebut akan tumbuh hingga tingkat yang mengerikan. Wen Qimo mencatat informasi tersebut sambil berbicara. Apalagi, tanya Lin Qiye, visi dinamisnya mungkin beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Bagus, apalagi, dalam kondisi mengonsumsi sejumlah besar kekuatan psikis, Anda dapat menggunakan jejak kekuatan ilahi seraf. Yah, sebagian besar agen para dewa punya kemampuan ini. Ada lagi, itu saja, hanya itu. Wen Qimo mengangkat alisnya heran. Hanya ini, kekuatan yang diberikan seraf kepadaku hanya ini, jawab Lin Qiye tulus. Dalam arti tertentu, ia mengatakan yang sebenarnya. Wen Qimo sedikit mengernyitkan alisnya dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, ini tidak benar. Ini adalah alam ilahi fana, meskipun hanya setingkat, sejumput kekuatan yang seharusnya ditunjukkannya seharusnya jauh lebih besar dari ini. Maksudmu, kemampuanku saat ini belum sempurna. Lin Qiye tercengang. Wen Qimo mengangguk, begini saja. Agen Athena dari tim Phoenix berhasil menghancurkan sebuah bangunan saat pertama kali memasuki level cubitan dan menghancurkan makhluk-makhluk mistis di level kolam dengan tangan kosong. Kemampuanmu memang bagus, tapi hanya bagus. Yang terpenting, apa yang kau tunjukkan saat ini hanyalah kemampuan pendukung tempur. Tapi itu kan wilayah kekuasaan Michael. Kok bisa cuma segini kekuatannya? Lin Qiye menatap tangannya dengan bingung. Tapi aku benar-benar hanya merasakan kemampuan ini. Wen Qimo merenung sejenak dan melanjutkan, ada dua kemungkinan sekarang. Kemungkinan pertama adalah ketika seraf memilihmu sebagai agen, ia hanya memberimu sebagian kecil kemampuan ini. Saat ini, kurasa kemungkinan inilah yang paling mungkin. Kemungkinan kedua adalah kemampuan lain dari kehancuran ilahi Anda selalu ada, tetapi Anda tidak dapat merasakannya sekarang, atau Anda secara tidak sadar mengabaikannya. Mengabaikan mereka secara tidak sadar, melihat sekilas, akan membuat Anda lebih puas. Misalnya, katakanlah kemampuanmu adalah bernapas melalui kulit. Karena kamu sudah lama menggunakan kemampuan ini, kamu sudah terbiasa sepenuhnya. Setelah sekian lama, meskipun sebenarnya kamu masih mempertahankan kemampuan ini, secara tidak sadar kamu mulai mengabaikannya karena menggunakan kemampuan ini sudah menjadi nalurimu. Apakah maksudmu aku mungkin telah menggunakan kemampuan ini selama ini tanpa menyadarinya? Ya, coba pikirkan baik-baik. Dari kecil sampai sekarang, adakah yang berbeda darimu dibandingkan orang lain? Lin Qiye merenung sejenak. Tidak ada apa-apa. Itu tidak masuk hitungan. Wen Qimo mendesah tak berdaya. Sebenarnya, secara pribadi, aku lebih condong ke kemungkinan pertama. Seraf mungkin tidak memberimu kehancuran ilahi sepenuhnya sejak awal. Lagi pula, itu adalah kehancuran ilahi seraf. Bahkan jika itu benar-benar seperti spekulasi kedua, dan kau sudah menggunakannya selama ini, tidak ada alasan bagimu untuk bersikap biasa saja. Kau seharusnya bisa menerbangkan sekelompok orang hanya dengan bersin. Lin Qiye, bagaimanapun, aku sebelumnya mengatakan bahwa alam ilahi fana milikmu saat ini mungkin memiliki tingkat risiko yang tinggi, tetapi sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Berdasarkan kemampuan yang telah kau tunjukkan sejauh ini, mungkin itu hanya tingkat bahaya biasa. Wen Qimo membuat beberapa catatan lagi di berkas itu dan menghiburnya, tapi jangan berkecil hati. Seiring bertambahnya kekuatanmu, kemampuan selanjutnya akan perlahan terwujud. Lagi pula, kau adalah agen seraf. Ia tidak akan membiarkanmu kehilangan muka seperti ini. Lin Qiye mengangkat bahu, aku harap begitu. Meskipun Lin Qiye merasa sedikit kecewa di dalam hatinya, itu hanya sedikit.
Sebagai seseorang yang memiliki rumah sakit jiwa dewa, ia sebenarnya tidak terlalu bergantung pada Seraph. Lagi pula, di rumah sakitnya, masih ada 6 dewa yang terkunci untuk dipilihnya. Sekarang setelah kita memiliki pemahaman awal tentang kemampuanmu, kita harus mulai berlatih. Wen Qimo meringkas berkas tersebut dan segera merancang rencana latihan untuknya. Bagaimana kita berlatih? Secara umum, kemampuanmu saat ini berfokus pada persepsi dan prediksi. Dibandingkan dengan kemampuan yang dapat dengan mudah menciptakan bola spiral, kemampuan semacam ini jauh lebih mudah dilatih. Kamu hanya perlu mengintegrasikan tubuhmu dengan kemampuanmu secara bertahap. Wen Qimo menunjuk ke ruangan di belakangnya. Di dalamnya ada ruang mekanisme dengan 39.000 senapan mikrokaret tersembunyi. Senapan itu bisa menembakkan 1 peluru per detik. Meskipun kecepatan terbang pelurunya sedikit lebih lambat daripada peluru sungguhan, itu sudah cukup untuk levelmu saat ini. Yang perlu Anda lakukan adalah masuk dan menggunakan persepsi dan visi dinamis Anda untuk menghindari peluru karet sebanyak mungkin. Mengingat levelmu, mari kita mulai dengan 50 peluru per detik. Lin Qiye melirik ke sekeliling ruangan dan mengangguk, aku mengerti. Saat ia mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk, Lin Qiye berdiri di tengah, memandangi lubang-lubang peluru seperti sarang lebah yang tersebar di seluruh dinding. Firasat buruk kembali muncul di hatinya. Tunggu, kenapa ada lubang peluru di mana-mana di lantai? Bagaimana kalau pelurunya mengenai tempat yang tidak seharusnya? Lin Qiye menatap lubang peluru yang tebal di bawahnya, merasakan hawa dingin di selangkangannya, wajahnya berubah warna. Dalam pertempuran sungguhan, bahaya bisa datang dari mana saja. Tak ada tempat yang tak seharusnya diserang. Suara Wen Qimo menggema dari segala arah, kalau kalian siap, aku akan mulai. Lin Qiye perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Awal, berbunyi, wus-wus-wus. Begitu sinyal berbunyi, peluru karet berterbangan ke arahnya dari segala arah bagaikan tetesan air hujan dalam persepsi Lin Qiye. Kecepatannya begitu cepat hingga tak terlihat oleh mata telanjang. Lin Qiye bereaksi saat peluru ditembakkan, menghindari sebagian besar peluru dengan 2 lompatan mundur berturut-turut. Namun, rentetan peluru lain ditembakkan, dan sudutnya sangat licik. Dalam persepsi Lin Qiye, dia dapat memprediksi lintasan peluru, tetapi jumlah lintasan yang dapat dia prediksi pada saat yang sama terbatas. Misalnya, jika seseorang diminta menangkap bola pingpong yang menggelinding, itu mudah. Jika mereka harus menangkap 3 bola sekaligus, itu masih bisa dilakukan. Tetapi jika ada 20 bola pingpong yang menggelinding ke arah berbeda pada saat yang sama, otak manusia tidak dapat bereaksi tepat waktu, tidak mampu menilai secara akurat setiap lintasan pergerakannya. Inilah masalah yang dihadapi Lin Qiye. Latihan baru dimulai 3 detik, dan ia sudah terkena lebih dari selusin peluru. Meskipun peluru karet tidak akan melukainya, peluru itu cepat, dan rasa sakitnya masih terasa. Jadi, dia akhirnya mengerti esensi sebenarnya dari pelatihan ini. Sialan, kenapa aku dipukuli lagi? Di ruang kegiatan, Chen Muye, mengenakan celemek dan sarung tangan, membawa semangkuk sup tulang yang mengepul ke meja dan dengan lembut meletakkannya. Gul, mata Hong Ying melebar saat ia menelan ludah. Kapten, kapan terakhir kali Anda memasak? Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Wu Xiangnan tersenyum tipis, apa kau tidak menyadarinya? Ini terutama untuk Lin Qiye, kami hanya figuran. Paman Chen, kau pilih kasih. Si Xiaonan cemberut, mulut Chen Muye sedikit berkedut, dan ia berkata dengan wajah datar, aku hanya bosan makan makanan kotak dan ingin perubahan selera. Ini tidak ada hubungannya dengan anak itu. Begitu, mata Hong Ying berbinar, lalu ia mengulurkan sumpitnya ke arah sup tulang. Kalau begitu aku tidak akan sopan, hehe. Tamparan, Chen Muye menepis tangan Hong Ying dengan sumpitnya dan berkata dengan tenang. Lin Qiye belum menyelesaikan kelasnya, kalian semua tunggu. Hong Ying, Kapten, Anda tidak mencintai kami lagi. Baunya enak sekali. Lin Qiye, yang kesakitan di sekujur tubuh, terhuyung keluar dari ruang latihan. Saat mencium aroma yang berasal dari ruang aktivitas, matanya yang seputih abu kembali berbinar. Sudut mulut Wen Qimo sedikit terangkat. Sepertinya kau tidak luput dari pukulan tadi pagi. Lin Qiye langsung berjalan menuju ruang kegiatan. Tepat saat ia mendorong pintu, 4 pasang mata penuh kebencian menatapnya. Sepertinya ada yang aneh. Lin Qiye merasa suasananya tidak tepat. Ada apa? Tidak apa-apa, duduk dan makanlah. Chen Muye meliriknya dan berkata dengan tenang. Oh, setelah Lin Qiye duduk, Hong Ying menatap Chen Muye dengan ekspresi menyedihkan. Ayo makan, akhirnya Chen Muye mengucapkan kata-kata yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Semua orang mengulurkan tangan seperti serigala lapar yang tidak makan selama berhari-hari, mata mereka memerah.
Saudari Hong Ying, apakah makanan untuk penjaga malam selalu selesat ini? Lin Qiye menatap meja yang penuh dengan hidangan dan bertanya dengan lembut. Hong Ying menjawab dengan tidak sabar, aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Setelah Hong Ying selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan menambahkan, aku akan bicara denganmu setelah aku selesai makan. Lin Qiye, di sini, Kapten. Setelah latihan hari ini, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Ya, saya mendapat banyak. Chen Muye mengangguk, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, apakah sakit? Sedikit, Xiaonan, bantu dia mengobatinya nanti. Si Xiaonan cemberut dan mengangguk patuh, oke. Chen Muye berpikir sejenak lalu menambahkan, tidak harus sembuh total, yang penting dia masih bisa bertahan besok. Lin Qiye, ketak, dua pasang sumpit bertabrakan di sup tulang, menimbulkan suara pelan. Kedua pasang sumpit itu mencengkeram sepotong daging, tak satu pun rela melepaskannya. Hong Ying dan Wu Xiangnan saling menatap, terkunci dalam jalan buntu, tatapan mereka bertabrakan di udara, menciptakan serangkaian percikan api. Wu Xiangnan, aku melihat potongan daging ini terlebih dahulu, Hong Ying melotot dan berkata. Wu Xiangnan menjawab dengan tenang, saya mengambilnya terlebih dahulu. Melepaskan, aku tidak akan, melepaskan, aku tidak mau, gemerincing. Percikan api di antara keduanya tumbuh semakin kuat. Pada saat ini, Leng Xuan, yang tengah makan dengan tenang dan rendah hati, menatap sepotong daging, merogoh pinggangnya, dan mengeluarkan senapan mesin ringan mini MP5, lalu menaruhnya di atas meja. Lepaskan, katanya dengan tenang. Hong Ying, Wu Xiangnan, Leng Xuan secara alami mengulurkan sumpitnya dan mengambil potongan daging terbesar, ragu-ragu sejenak, dan memasukkannya ke dalam mangkuk Lin Qiye. Pendatang baru itu harus makan lebih banyak. Kita akan berlatih menembak nanti, kata Leng Xuan sambil menyimpan senapan mesin ringannya dan berkata dengan dingin. Baiklah, Lin Qiye terdiam sesaat, lalu menatap Leng Xuan yang sedang makan dengan kepala tertunduk. Brengsek, apa artinya kejam dengan sedikit kata-kata? Inilah artinya bersikap kejam dengan sedikit kata. Leng Xuan, lain kali cobalah untuk tidak mengeluarkan senjatamu di meja makan, Chen Muye mengingatkannya. Jika terjadi sesuatu, makanan di meja akan terbuang sia-sia. Leng Xuan mengangguk, Hong Ying dan Wu Xiangnan saling berpandangan, lalu dengan patuh menundukkan kepala untuk makan. Ketika Lin Qiye menghabiskan semua makanan di mangkuknya, Leng Xuan berdiri dan berjalan ke sisinya, dengan tenang bertanya, apakah kamu sudah kenyang? Ya, ayo, berlatih menembak. Oke. Melihat keduanya perlahan menghilang di koridor, Wen Qimo menghela napas dan menoleh ke si Xiaonan. Xiaonan, ada apa? Posisi Anda sebagai favorit tim telah tergantikan. Si Xiaonan, senjata adalah senjata panas, kristalisasi kebijaksanaan manusia. Di lapangan tembak, Leng Xuan berdiri di depan dinding yang memajang rapi berbagai senjata api, ekspresinya tanpa emosi. Untuk makhluk mitos tingkat tinggi, senjata api memiliki efek yang sangat kecil, tetapi untuk makhluk mitos tingkat rendah, senjata api seringkali lebih efektif daripada senjata dingin. Terutama bagi pendatang baru yang belum memiliki kemampuan tempur jarak dekat yang kuat, mempelajari cara menggunakan senjata api sangatlah penting. Leng Xuan mengambil pistol dari dinding di belakangnya dan meletakkannya di depan Lin Qiye. Saya hanya akan mengajarkan dua hal, keterampilan menembak dan prinsip-prinsip pembuatan senjata api. Kecuali jika Anda berencana untuk berspesialisasi dalam senjata api di masa mendatang, ini seharusnya sudah cukup bagi Anda. Lin Qiye mengangguk berulang kali. Sekarang, ambil pistol ini dan tembak sasarannya. Coba kulihat kemampuanmu, Leng Xuan menunjuk sasaran tak jauh dari situ. Lin Qiye mengangguk, mengambil pistol, dan berdiri di depan lapangan tembak. Mengambil napas dalam-dalam, meniru gerakan-gerakan yang pernah dilihatnya di TV. Mengangkat senjata, bertujuan, penembakan, bang, sebuah tembakan, dan dua wajah langsung berubah gelap. Meleset dari sasaran, Leng Xuan berjalan ke sasaran dan memastikan tidak ada lubang peluru, raut wajahnya tampak agak tidak senang. Kau meleset dari sasaran pada jarak 30 meter. Lin Qiye meletakkan pistolnya dan terbatuk pelan. Bagaimana dengan bakatku? Leng Xuan meliriknya dan menutup matanya dengan putus asa. Kamu tidak punya bakat sama sekali. Lin Qiye, kembali di rumah Hong Ying, Lin Qiye terjatuh lemah di sofa, sambil menggosok matanya yang lelah. Setelah seharian berlatih, ia menderita siksaan fisik dan mental. Pertama, ia dipukuli oleh kapten, lalu ditembak dengan peluru karet, dan di kelas senjata api malam itu, harga dirinya berulang kali dihancurkan. Dia benar-benar tidak punya bakat menembak. Setelah berlatih semalaman,
Lin Qiye keluar dari ruang latihan, jelas merasa bahwa Leng Xuan bahkan lebih lelah daripada dirinya. Yang terpenting, cahaya di matanya telah hilang. Pada akhirnya, Leng Xuan menghiburnya, mengatakan bahwa tidak terlalu keterlaluan bagi seorang pemula untuk bersikap seperti ini, dan menyemangatinya untuk bekerja keras di masa depan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Akan tetapi, saat mereka berbicara, yang terjadi malah Lin Qiye yang menghiburnya. Jangan khawatir, kurasa kekurangan bakatku hanya sementara. Aku akan semakin baik dengan lebih banyak latihan. Kamu harus percaya padaku, dan pada dirimu sendiri. Kemampuan menembakmu sangat hebat, tidak ada alasan kamu tidak bisa mengajariku, kan? Waktu, yang terpenting adalah waktu, kamu harus punya kesabaran. Optimislah. Setidaknya dalam jarak 20 meter, aku masih bisa mengenai sasaran. Ada harapan untukku. Tepat saat Lin Qiye merasa sedih, sesosok tubuh rupawan diam-diam berjalan mendekatinya. Saudara Qiye, apakah kamu sangat lelah? Hong Ying, mengenakan piyama lembut, sambil tersenyum menyerahkan secangkir teh kepada Lin Qiye. Lin Qiye memaksakan senyum dan menerima tehnya, terima kasih. Sebenarnya, tidak terlalu buruk. Meskipun lelah, aku merasa puas. Lin Qiye menyesap tehnya dan melihat sekeliling, di mana Xiaonan. Dia sepertinya agak kesal karena kamu menggantikannya sebagai pemain favorit tim. Dia sudah kembali ke kamarnya. Pantas saja, waktu dia merawatku tadi, dia terus mencubit kulitku. Kupikir itu prosedur biasa. Lin Qiye menyentuh lengannya yang memar dan tiba-tiba tersadar. Hong Ying tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, kapten itu tegas pada semua orang. Waktu pertama kali aku datang ke sini, meskipun aku perempuan, dia sama sekali tidak menahan diri dan membuatku menangis. Hong Ying memandang keluar jendela, seolah teringat sesuatu, senyum tersungging di bibirnya. Itu agak kasar. Tidak kasar, sama sekali tidak kasar. Hong Ying menggelengkan kepalanya, angka kematian penjaga malam di kota Changnan telah menurun drastis, dan sebagian besar berkat kaptennya. Salah satu alasannya adalah kekuatan pribadinya yang kuat, dan yang lainnya adalah dia cukup bertanggung jawab atas anggota timnya. Semakin keras dia memukulmu, semakin kau akan mengingat rasa sakitnya dan tumbuh dengan cepat. Dia lebih suka jika anggota timnya membencinya daripada melihat mereka mati di medan perang karena kekurangan kekuatan, mengerti? Lin Qiye terdiam cukup lama, seakan teringat tatapan tajam Chen Muye di pagi hari, lalu mengangguk perlahan. Saya mengerti. Bibir Hong Ying sedikit melengkung, ia menepuk kepala Lin Qiye seperti seorang kakak perempuan dan berbisik, baiklah, kalau kamu lelah, tidurlah lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Lin Qiye mengucapkan selamat tinggal kepada Hong Ying dan kembali ke kamarnya. Ia berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke langit-langit. Setelah beberapa saat, dia perlahan bangkit dari tempat tidur. Dia mencabut pedang lurus dari sarungnya. Satu tangan memegang pisau, tangan lainnya memegang sarungnya. Dia menutup matanya dan mengingat setiap gerakan yang dilakukan Chen Muye hari ini. Di bawah cahaya bulan yang kabur, dia mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Bel sekolah berbunyi saat sekelompok siswa sekolah menengah berjalan keluar gerbang sekolah, mengobrol dan tertawa saat mereka menuju pintu keluar. Ah, banyak sekali PR lagi hari ini. Aku harus kerja sampai lewat jam 11. Ya, guru bodoh itu menugaskan 12 bacaan pemahaman. Apa dia mau kita mati? Bukankah pemahaman membaca hanya sekedar menulis apa saja? Bagaimana kamu bisa menulis sembarangan? Pilih yang pendek untuk yang panjang, pilih yang panjang untuk yang pendek, pilih C untuk yang tidak rata, dan pilih D untuk yang ambigu. Tunggu, biarkan aku menuliskannya. Tiba-tiba, seorang siswa berbalik dan berkata kepada Li Yifei, yang berada di belakang kelompok, Li Yifei, kenapa kamu lambat sekali? Cepatlah. Li Yifei tersadar dari lamunannya dan menjawab, oh, aku ikut. Dia mempercepat langkahnya untuk mengejar kelompok itu, tetapi dia terus melihat sekeliling tanpa sadar. Ada apa denganmu? Apa yang kau cari? Tanya Wang Liang penasaran. Setelah ragu sejenak, Li Yifei menghela napas dan berkata, setelah kejadian sebelumnya, aku jadi takut pulang sekolah. Meskipun sekarang tidak ada belajar mandiri di malam hari dan cuaca masih cerah, aku tetap merasa takut. Wang Liang memutar matanya. Bukankah itu hanya bertemu seorang pembunuh? Kenapa kau melebih-lebihkan? Li Yifei, kau besar dan tinggi, bagaimana kau bisa begitu pemalu? Bukan itu. Baiklah, lupakan saja, aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Li Yifei menggelengkan kepalanya. Lalu, seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ada apa sekarang? Tiba-tiba aku ingat aku lupa membawa perku. PR-nya masih ada di laci kelas, kata Li Yifei sambil sakit kepala.
Kau dan pikiran pelupamu itu, kalian memang sudah bodoh sejak awal, dan sekarang kalian malah lebih parah lagi. Untungnya, sekolah belum tutup. Cepat kembali dan ambil. Aku akan pergi duluan, kata Wang Liang sambil melambaikan tangan dan berbalik mengikuti yang lain. Li Yifei mendesah di tempat dan berbalik kembali ke arah sekolah. Saat ia sampai di gerbang sekolah, sudah 20 menit sejak sekolah berakhir, dan sebagian besar siswa sudah pulang, meninggalkan sekolah dalam keadaan kosong. Untungnya, gerbangnya masih terbuka, gumam Li Yifei dalam hati dan bergegas masuk ke sekolah. Dibandingkan dengan biasanya, kampus pada waktu senja terasa lebih sepi dan tidak semarak. Sesekali murid-murid yang sedang membersihkan kelas keluar dan sambil melihat waktu, bergegas menuju gerbang, melewati Li Yifei yang sedang melawan arus. Mereka semua terburu-buru untuk pulang dan makan malam hangat. Semakin jauh Li Yifei berjalan, semakin sedikit orang yang terlihat dan senja semakin pekat. Pohon-pohon tinggi di kedua sisi jalan berdesir tertiup angin, dan sinar matahari yang memudar masuk melalui celah-celah dedaunan, menjadi lebih gelap dan jarang. Li Yifei buru-buru berlari ke depan lantai 2 gedung pendidikan dan segera naik ke lantai 4, hingga tiba di pintu masuk kelasnya sendiri. Di koridor yang kosong, selain dari remangnya senja, hanya ada Li Yifei. Pada saat itu, sebagian besar siswa yang sedang membersihkan sudah keluar, bahkan pintu kelas pun terkunci. Namun, hal itu tidak menghentikan Li Yifei. Ia dengan cekatan membuka jendela, meletakkan ranselnya, lalu dengan satu dorongan tangan di ambang jendela, ia melompat masuk. PR. Ketemu. Li Yifei menggeledah mejanya dan mengeluarkan buku catatan, matanya berbinar. Dia memasukkan buku catatan itu ke dalam tasnya dan pergi ke jendela, siap untuk keluar seperti biasa. Saat itu, dua sosok tiba-tiba muncul di ujung koridor. Li Yifei melirik mereka sekilas, tubuhnya gemetar. Ia segera berjongkok dan bersembunyi di balik ubin keramik di bawah jendela. Kebetulan sekali, kita bertemu dengan kepala sekolah. Li Yifei mengumpat dalam hati. Dua orang yang berjalan menuju Li Yifei adalah Liu Xiaoyan, perwakilan kelas mereka, dan kepala sekolah kelas mereka. Menyelinap ke ruang kelas lewat jendela sepulang sekolah akan mudah membuat orang lain salah paham. Kalau ketahuan kepala sekolah, pasti tidak akan ada penjelasan, dan dia bisa kena masalah besar. Jadi, Li Yifei menempelkan dirinya erat-erat ke dinding, berencana untuk menunggu sampai mereka berdua pergi sebelum pergi. Saat mereka mengobrol, mereka berdua mendekati ruang kelas tempat Li Yifei bersembunyi, dan lambat laun, Li Yifei dapat dengan jelas mendengar percakapan mereka. Jadi, kamu harus memperhatikan kelas bahasa Mandarin di kelasmu dan memilih esai terbaik untuk berpartisipasi dalam kompetisi kota. Saya mengerti, kepala sekolah. Ada banyak penulis hebat di kelas kita, seperti. Saat mereka berjalan, kepala sekolah tampak lelah dan berhenti, meletakkan tangannya di pagar koridor. Liu Xiaoyan juga berhenti dan terus berbicara di samping kepala sekolah. Posisi mereka kebetulan berada tepat di pintu masuk kelas tempat Li Yifei bersembunyi. Li Yifei melihat pemandangan ini melalui pantulan di jendela, memutar matanya tanpa daya, dan langsung duduk di tempat, menunggu mereka berdua pergi. Semua yang kamu bilang bagus. Panggil mereka ke kantorku besok, aku akan bicara dengan mereka. Kepala sekolah mengangguk puas, lalu berbalik ke Liu Xiaoyan dan berkata, bersiap untuk pergi. Kepala sekolah. Liu Xiaoyan tiba-tiba berbicara, menghentikan kepala sekolah. Kepala sekolah menoleh, menatapnya dengan bingung, apakah kamu punya hal lain, Liu Xiaoyan? Jelajahi edisi lengkapnya di bawah sinar senja, rona merah samar muncul di wajah Liu Xiaoyan, dan dia menjadi malu tanpa alasan. Kepala sekolah, sebenarnya aku selalu ingin memberitahumu. Li Yifei yang bersembunyi di samping, membelalakan matanya, hampir keluar dari rongganya, penuh keterkejutan. Gila, aku baru saja kembali untuk mengambil pekerjaan rumahku, apa yang kulihat. Liu Xiaoyan benar-benar punya perasaan terhadap kepala sekolah. Tapi kepala sekolahnya sudah hampir 50 tahun. Dan dia botak, apakah dia punya selera yang begitu tinggi? Kepala sekolah yang berdiri di depan Liu Xiaoyan semakin mengerutkan kening. Sebenarnya aku selalu ingin memakanmu. 3 kata terakhir terucap, mulut Liu Xiaoyan menganga lebar, seolah-olah telah dicabik-cabik. Memperlihatkan gigi-gigi tajam seperti duri. Pupil matanya telah menghilang, hanya menyisakan bagian putih matanya, tampak sangat menyeramkan. Dan lesung pipit di pipinya masih bersinar dengan warna merah anggur yang aneh di bawah cahaya senja. Mata kepala sekolah terbelalak, tanpa sadar dia membuka mulutnya, ingin berteriak. Detik berikutnya, seluruh kepala Liu Xiaoyan terbelah dari mulutnya.
Gigi-giginya yang rapat dan tajam memancarkan cahaya dingin. Mulut ini terlalu besar, cukup besar untuk menampung seluruh orang. Jadi, mulut besar ini hampir seketika menelan kepala sekolah itu, daging di dalamnya menggeliat, melilit, memuakkan. Li Yifei, yang menyaksikan seluruh kejadian itu, menutup mulutnya rapat-rapat, menatap jendela dengan ngeri, seluruh tubuhnya gemetar. Liu Xiaoyan mengunyah untuk waktu yang lama, tiba-tiba, mulut besar itu terbuka lagi. Dan meludahkan kepala sekolah yang masih utuh. Kecuali sedikit lendir di tubuhnya, dia bahkan tidak kehilangan sehelai pun rambutnya. Dia hanya berbaring di sana dengan tenang, sementara kepala daging Liu Xiaoyan berangsur-angsur pulih, kembali menjadi gadis SMA biasa dalam beberapa detik. Dia menatap kepala sekolah di depannya, tak bergerak. Beberapa detik kemudian, kepala sekolah yang tergeletak di tanah tiba-tiba membuka matanya, dan berdiri dari tanah dengan postur yang aneh. Dia dan Liu Xiaoyan saling memandang. Dan keduanya tersenyum pada saat yang sama. Mereka berdua, dalam postur tersinkronisasi yang sangat aneh, perlahan-lahan menghilang di ujung koridor. Baru setelah yakin bahwa keduanya benar-benar telah pergi, Li Yifei melepaskan mulutnya, terjatuh lemah di tanah, terengah-engah. Di dalam hatinya hanya ada dua kata, lagi.